Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Kabar Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ersmin Arif bisa kembali menjumpai Anda untuk update informasi aktual dan juga analisis-analisis berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di luar persoalan heboh skandal NTT, yakni kunjungan Presiden Jokowi ke NTT yang menimbulkan kerumunan massa, di media sekarang ini juga sedang heboh perseteruan terbuka nih antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY versus Kepala Staf Presiden Muldoko. Jika selama ini yang muncul adalah konflik antara Muldoko dengan Agus Harimurti berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Partai Demokrat, rupanya sejak hari Rabu kemarin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni mantan Presiden SBY yang juga bapaknya Agus Harimurti Yudhoyono langsung turun ke gelanggang gitu. Selama ini kan kesannya SBY hanya berada di belakang dan dia hanya menerima laporan-laporan saja. Rupanya SBY mengamati secara cermat dan kemudian dia merasa harus turun tangan langsung, harus turun gelanggang, harus turun ke palagan pertempuran ini. Memang karena yang dihadapi ini tidak main-main. Muldoko itu kita tahu adalah Jenderal Bintang 4, dia pernah menjadi Panglima TNI. Dan sekarang dia adalah orang lingkar dekat dari Presiden Jokowi. Dia adalah kepala staf kepresidenan. Jadi sebenarnya secara struktur dia memang orang yang ada selalu di samping Presiden Jokowi. Ini kalau di Amerika nih jabatannya ini sekelas West Wing ini. West Wing adalah sayap barat dari Gedung Putih dan ini biasanya ditempati oleh para think tank dari presiden-presiden di Amerika Serikat. Tetapi saya tidak tahu apakah perannya semacam itu juga KSP, tetapi yang jelas bahwa harusnya di KSP ini memang ditempati oleh orang-orang yang dekat. Dengan begitu pada waktu ribut-ribut Muldoko mau mengambil alih Partai Demokrat, pada waktu itu banyak orang yang kemudian menghubung-hubungkan dengan Presiden Jokowi. Dan seperti kita ketahui kan Agus Harimurti pada waktu itu juga mengirim surat terbuka minta jawaban dari Presiden Jokowi apakah benar Muldoko itu melakukan aksinya itu atas perintah dan arahan dari Presiden Jokowi. Sebab menurut AHY pada waktu itu Muldoko ketika menggalang kekuatan bertemu dengan sejumlah tokoh di internal partai menyebut-nyebut nama dari Presiden Jokowi. Tetapi kan kemudian kita sama-sama ketahui bahwa surat itu tidak dijawab. Sebab menurut Mensesnek Pratikno itu adalah persoalan internal dari Partai Demokrat. Rupanya perseteruan ini diam-diam terus berlanjut gitu. Hari Rabu lalu mantan Presiden SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat pidato arahan kepada seluruh kader Partai Demokrat. Dan arahan itu dimuat di media sosial, dimuat di akun Instagram dari Partai Demokrat dan media-media kemudian menyebut sebagai sebuah judul dengan Partai Demokrat not for sale. Coba kita ikuti seperti apa sih pidatonya SBY karena kemudian kok jadi heboh dan Muldoko merasa dia terus diserang dan dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Selanjutnya kita sebut GPK-PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini,
Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya. Saya tidak percaya kalau orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan partai kita itu, yang kebetulan seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, sungguh mencintai partai kita. Saya juga tidak yakin orang luar itu mau berkorban dan berjuang demi kita semua. Karena tidak ada darahnya, tidak ada keringatnya, tidak ada jasanya, dan tidak ada pula pengorbanannya. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak diperoleh dengan mudah dan cepat, meskipun tidak bermoral, tidak halal, dan nista. Ya, kalau kita cermati memang luar biasa ini pidatonya SBY ini menunjukkan kemarahan, dan inilah untuk pertama kalinya dia secara langsung terjun ke gelanggang dan menyebut-nyebut nama Muldoko, meskipun dia meyakini bahwa sampai sekarang ini Presiden Jokowi seperti pengakuan dari Mensesnek Pratikno itu tidak terlibat. Jadi ini jelas, ini merupakan tantangan terbuka dari SBY kepada Muldoko. Sebab bagaimanapun juga memang kalau Muldoko melawan Agus Harimurti, ini memang tidak level. Muldoko ini adalah jenderal bintang penuh, sementara Agus Harimurti pangkatnya mayor kalau di kemiliteran. Memang betul, mereka sama-sama lulusan terbaik. Jadi yang satu adalah pemegang Adi Makayasa tahun 81, yakni Muldoko, sementara Agus Harimurti ini lulusan terbaik dari Akmil tahun 2000. Tetapi tentu saja bukan level lah kalau seorang mayor berhadapan dengan seorang jenderal TNI penuh, apalagi dia pernah menjadi Kasat dan kemudian Panglima TNI. Dan lawan yang sebanding itu memang SBY. Walaupun SBY itu pangkatnya jenderal, bintang 4-nya adalah jenderal kehormatan, tetapi bagaimanapun juga SBY ini juga punya karir yang cemerlang di TNI. Dia juga lulusan terbaik dari Akmil tahun 73, dan pemegang Adi Makayasa, jadi ini adalah perang bintang, jadi bintang sesama bintang 4, walaupun yang satu bintang 4 kehormatan, yang satu bintang 4 penuh. Tetapi jangan lupa bintang 4-nya Muldoko itu diperoleh pada saat SBY itu menjadi presiden. Jadi mulai dari Kasat, kemudian diangkat menjadi Panglima TNI, itu masa SBY menjadi presiden. Jadi memang walaupun Muldoko jenjang kepangkatannya lebih tinggi di TNI, tetapi tentu saja dia kalau dalam orang Jawa istilahnya kalah awu gitu, atau dia kalah senior dan juga kalah marwahnya dibandingkan SBY. Karena itu kan kita sering melihat bagaimana pada waktu itu foto-foto yang beredar atau foto-foto Muldoko ketika sedang mencium tangan SBY, baik saat dia masih menggunakan pakaian dinas sebagai jenderal penuh maupun ketika sudah menggunakan pakaian sipil. Meskipun Muldoko kalah aura gitu dengan SBY, tetapi kelihatannya Muldoko merasa tidak suka kalau dia ditekan-tekan. Bahkan dia juga mengancam gitu, kalau dia ditekan-tekan terus, dia bisa mengambil tindakan yang dia yakini. Ini memang kalimatnya cukup bersayap, tetapi sebenarnya kita tahu bahwa Muldoko merasa dia diserang dan dia menyatakan, walaupun gua ini pernah jadi anak buah lu sebagai Kasat dan sebagai Panglima TNI, tapi kalau gua terus diserang terus, ya gua akan melawan, kira-kira begitu. Karena Muldoko kan paling sering menggunakan kata gua lu ini. Menurut Muldoko, pengakuan dia selama ini sudah tidak tahu menau itu soal konflik di Partai Demokrat itu, menurut dia persoalan internal, dan dalam beberapa pekan terakhir ini dia sibuk mengurus persiapan pernikahan putrinya yang ketiga. Jadi dia merasa kaget kalau kemudian masih dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Memang gejolak di Partai Demokrat ini masih terus berlanjut gitu. Pasca pengumuman dari AHY adanya rencana kudeta, dan yang kemudian oleh SBY kalau kita simak itu dalam pidatonya SBY disebut GPKPD. Ini terminologi yang menarik.
Karena GPK itu kalau kita ingat dulu di masa-masa Orde Baru itu digunakan dengan istilah untuk gerakan pengacau keamanan gitu. Ini labeling nih. Memang kalau kita lihat misalnya di Aceh pada waktu itu gerakan separatisme di Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka juga disebut sebagai GPK, gerakan pengacau keamanan. Tapi karena Aceh itu Nanggro, Aceh Darussalam itu adalah seram di Mekah pada waktu itu, jadi banyak yang memelesetkan menjadi bukan GPK atau gerakan pengacau keamanan, tapi gadis pakai kerudung. Di Aceh memang sebagai Nanggro Aceh Darussalam yang menjunjung tinggi syariat Islam itu memang perempuannya menggunakan jilbab. Tapi itu sekali lagi kembali bahwa itu labeling, dan menarik kalau labeling ini kemudian digunakan oleh SBY untuk menyebut para pelaku rencana kudeta yang gagal di Partai Demokrat. Meskipun akronimnya bukan gerakan pengacau keamanan, tapi gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD. Tapi bagi yang kenal, dan saya kira Muldoko pasti tahu sesama sebagai mantan TNI, sebagai purnawiran TNI, GPK inilah semacam labeling yang diberikan oleh SBY kepada mereka-mereka yang akan melakukan pengacauan keamanan dengan mengambil alih kepemimpinan di Demokrat. Dan SBY tidak main-main. Karena kemarin sudah ada 7 orang yang dipecat, dan di antara nama-nama yang cukup terkenal dipecat itu antara lain misalnya Darmizal, senior dari pendiri Partai Demokrat, kemudian juga ada Marzuki Ali, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, dan ada Joni Allen, ini anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Mereka ini memang pada waktu itu paling aktif setelah muncul pengumuman dari Agus Harimurti. Mereka melakukan jumpa pers, dan bahkan yang menarik itu Marzuki Ali. Dia beberapa kali memberikan wawancara kepada media dan kemudian menyebut-nyebut juga soal adanya persaingan di masa lalu antara SBY dengan Megawati. Dia menyebutnya bahwa SBY pernah bercerita kepada dia dalam sebuah pertemuan yang terpenuh khusus di hotel di dekat bandara, yang menyatakan bahwa Megawati pada waktu itu masih menjadi presiden akan kecolongan sampai 2 kali. Ini memang cerita ini sangat sensitif, tapi entah kenapa kemudian disebut-sebut oleh Marzuki Ali. Barangkali ini kemudian membuat dia juga dipecat. Yang menarik terupanya gerakan bersih-bersih di Partai Demokrat ini tidak hanya berhenti pada 7 orang ini. Kabarnya sih akan ada gelombang kedua pemecatan. Itu salah seorang fungsionaris Partai Demokrat menyebut begitu, akan ada, ini baru tahap awal, ini baru gelombang pertama pemecatan, akan ada pemecatan-pemecatan lanjutan. Tetapi tentu saja itu adalah masalah internal Partai Demokrat yang sangat mungkin akan terus bergejolak. Kenapa? Karena kita mendengar satu, mereka akan melakukan gugatan di PT UN, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai pemecatan yang tidak sah. Hal itu sudah dimukakan oleh HM Darmizal. Dan isu lain yang juga tidak kalah menariknya itu adalah isu KLB. Kita tahu KLB ini kan selama ini menjadi pola yang baku dari pemerintahan Jokowi ketika ingin mengambil alih kekuasaan dari partai-partai yang dikuasai oleh kelompok oposisi. Kita sebutlah mulai dari Golkar, kemudian juga konflik di P3, konflik juga di PAN. Yang menarik, partai yang tidak lolos parliamentary threshold seperti Partai Berkarya pun juga diambil alih dan melalui kudeta. Nah, ini akan menarik ini pertempuran di Partai Demokrat. Apakah polanya akan semacam itu? Kemudian seperti partai-partai yang lain, kemudian dilakukan KLB dan mereka kemudian mengajukan pengesahan ke Menkumham dan kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Itu pola-pola yang terjadi selama ini. Tetapi tentu saja ini Jokowi dan juga pemerintah dan Menkumham Yasona Lawli itu harus berhati-hati, karena bagaimanapun ini SBY yang sudah turun ke gelanggang. Bagaimanapun juga dia adalah mantan presiden selama 2 periode. Tentu saja dia punya resources yang tidak bisa disepelekan. Karena itu kita tidak tahu apakah pernyataan dari Muldoko yang menyatakan dia bisa tidak mau ditekan-tekan dan dia bisa mengambil tindakan yang dia yakini, ini adalah semacam sinyal kepada SBY bahwa walaupun gua pernah jadi anak buah lu, tapi kalau lu terus tekan gua akan melawan. Itu kira-kira pernyataan dari Muldoko. Sementara bagi SBY ini adalah persoalan serius karena ini menyangkut kehormatan dan juga masa depan politik
putra mahkotanya Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tunggu saja bagaimana perang bintang terbuka ini antara SBY versus Muldoko, apakah akan terus berlanjut dan kemudian berakhir dengan kudeta secara resmi melalui KLB di kalangan internal Partai Demokrat. Saya Ersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.